Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat apa saja teman-teman semuanya. Semoga hari ini selalu baik-baik saja dan semoga kabar untuk P3K segera ada kabar baik untuk kita semuanya. Nah, pada tanggal 2 November kemarin, yaitu Komisi 10 DPR RI dengan DPRD Kabupaten Bulukumba, GTKH NK 35+ Provinsi Jawa Barat Jawa Timur, PHK 2I Korwil Jawa Tengah itu mengadakan RDPU atau Rapat Dengar Pendapat Umum. Itu menghasilkan beberapa kesimpulan atau keputusan. Komisi 10 DPR RI mengapresiasi kepada DPRD Kabupaten Bulukumba, guru dan tenaga kependidikan honorer non kategori atau GTKH NK 35+ Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur. Kemudian Perkumpulan Honorer Kategori 2 Indonesia atau PHK 2I Korwil Jawa Tengah yang telah menyampaikan paparan informasi dan aspirasi dengan beberapa poin utama, antara lain. Nah, untuk DPRD Kabupaten Bulukumba itu yang pertama meminta kejelasan dan kepastian pembayaran gaji dan tunjangan guru P3K yang anggarannya bersumber dari APBN diperhitungkan melalui dana alokasi umum dan ditransfer kepada pemerintah daerah. Yang kedua, memohon agar ada penambahan dana alokasi umum untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan hasil seleksi guru P3K di daerah dan menjadi skala prioritas dalam rencana kerja pemerintah dalam penganggaran tahun anggaran 2022. Yang ketiga, menyampaikan terjadinya persoalan di lapangan dalam seleksi penerimaan P3K guru tahun 2021, seperti patut diduga terjadinya ketidakakuratan perhitungan nilai dalam sistem seleksi guru P3K. Keempat, meminta agar ada peningkatan afirmasi bagi guru honorer kategori 2. Afirmasi hanya 10% kemarin yang kategori 2 dan diprioritaskan untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara. Nah, nanti untuk kategori 2 itu dari DPRD Kabupaten Bulukumba itu untuk menambah afirmasi dari 10% menjadi lebih dari 10% dan diprioritaskan untuk menjadi ASN. Yang kelima, meminta agar ada kebijakan lain sebagai perhatian peningkatan kesejahteraan dan jenjang karir bagi tenaga pendidikan. Nah, ini teman-teman semuanya, ini dari DPRD Kabupaten Bulukumba. Selanjutnya dari GTKH NK 2 35+ Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur. Yang pertama, memohon adanya pembenahan regulasi dan pemetaan formasi dalam seleksi guru P3K. Kedua, memohon adanya penambahan kuota dan formasi sesuai dengan kebutuhan yang ada di lapangan dalam seleksi guru P3K. Menambah kuota dan formasi. Ketiga, memohon adanya kebijakan afirmasi masa pengabdian pada seleksi guru P3K dengan cara di-grade sesuai masa kerja, misalnya 3-5 tahun, 5-10 tahun, 10-15 tahun, dan 15 tahun ke atas, di-grade sesuai masa kerjanya. Kalau yang kemarin tidak ada afirmasi untuk masa kerja ya, tidak ada afirmasi masa kerja, misalnya masa kerjanya lama ya usia kurang dari 35 tahun ya sama saja belum ada afirmasinya. Yang keempat, memohon untuk seleksi guru P3K tahap kedua ditunda sebelum permasalahan seleksi guru P3K di tahap pertama diselesaikan. Jadi meminta sebelum tahap 1 ini diselesaikan atau permasalahan diselesaikan, itu yang tahap kedua itu ditunda terlebih dahulu. Kelima, meminta agar mengangkat seluruh peserta tes ASN P3K guru tahap 1 tahun 2021 yang sudah memenuhi passing grade tetapi terkendala sistem ranking serta formasi. Nah, ini untuk yang di tahap 1 itu sudah passing grade tapi ternyata tidak lolos karena kalah ranking, misalnya di sekolahan hanya formasinya 2, yang daftar 4 atau 3, kan yang lolos cuma 2, yang 1
tidak lolos meskipun dia passing grade. Sementara di lain sisi itu orang yang tidak punya induk, maksudnya formasi sekolah induk tapi bisa mendaftar di sekolah lain dan lulus. 6. Meminta agar ada penambahan formasi untuk guru PAI dan guru bidang bahasa Inggris. Nah, ini untuk PAI dan guru bahasa Inggris itu ditambah formasinya karena hanya sedikit ya, hanya sedikit. 7. Memohon mengangkat guru yang berstatus honorer menjadi ASN. 8. Memohon pertimbangan linearitas yang menguntungkan semua honorer. Nah, untuk mempertimbangkan linearitasnya. Kemudian untuk BHK 2I Korwil Jawa Tengah itu yang pertama memohon kepada pemerintah dan DPR RI melakukan revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 131A untuk penyelesaian pengangkatan tenaga honorer K2 menjadi ASN atau PNS, untuk merevisi ya. Kedua, menyampaikan belum adanya formasi pengangkatan bagi tenaga kependidikan sesuai dengan SE Kemenpan RI nomor B/1551/S.SM.01.00/2021 tentang pengusulan kembali kebutuhan ASN tahun 2022. Ini untuk tenaga kependidikan. Ketiga, memohon agar kebijakan afirmasi disesuaikan dengan masa kerja bukan dengan berdasarkan usia. Ini seperti yang di awal tadi, juga memohon untuk afirmasi itu sesuai masa kerja bukan usia. Masa kerja kalau kurang dari 35 juga nggak dapat afirmasi. Tapi di sisi lain yang usia di bawah 35 itu masih bisa mendaftar CPNS. Tapi kalau 35 plus itu sudah tidak dapat mendaftar CPNS. Keempat, memohon kualifikasi tenaga kependidikan sesuai database yang telah diverifikasi dan sudah disampaikan kepada BKN dan Kemenpan RB. Nah, kualifikasi SMP, SMA itu sudah disampaikan kepada BKN dan Kemenpan RB. Ini dari teman-teman kita yang sudah menyampaikan aspirasi di RDPU dengan Komisi 10 ya. Nah, kemudian Komisi 10 DPR RI akan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan DPRD Kabupaten Bulukumba, GTKHNK 35+, Jawa Barat dan Jawa Timur, serta Perkumpulan Honorer Kategori 2 Indonesia, Korwil Jawa Tengah kepada pemerintah, yaitu Bappenas RI, Kemendikbudristek RI, Kemenak RI, Kemenpan RI, Kemenpan RB RI, Kemendagri RI, Kemenkeu RI, dan BKN RI agar dapat menjadi pertimbangan dalam pengambilan kebijakan. Bahan aspirasi yang disampaikan para narasumber menjadi bagian tidak terpisahkan dari RDPU ini dan substansinya akan menjadi bahan rapat Komisi 10 DPR RI dengan pemerintah. Jadi kemarin teman-teman kita sudah menyampaikan aspirasinya untuk kebaikan kita semuanya sebagai tenaga honorer dan diangkat menjadi ASN. Nah, begitu teman-teman semuanya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.